Tentu yang Gustiawan menyebut model. Tentu model ini adalah model normatif. Seberapa jauh signifikansinya ini model dengan standar dan sasaran kebijakan yang dicapai. Sesi berikut adalah sesi tanya jawab, sanggahan, dan atau klarifikasi. Sebelum saya memberi kesempatan, perlu saya sampaikan aturan mainnya bahwa setiap penguji dialokasikan waktu 5 menit. Penguji berikut adalah guru besar ilmu sosial atau sosiologi pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, PISLA, Ilmu Sosial dan Hukum di UNM. Beliau adalah peletak dasar ilmu sosiologi dan tata kelola keprodian pada Prodi S3 Sosiologi PPS UNM. Kita undang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Andi Agustan, Magister Sains. Disilakan. Terima kasih banyak pimpinan sidang, Dewan Penguji eksternal yang sudah baru keluar, yang saya hormati penguji internal, para undangan, dan saudara Profendus Agustiawan yang berbahagia. Tentu pertanyaanku tidak panjang karena dibatasi tadi waktu ya Pak Musti. Strategi dan kebijakan itu adalah sebuah konsep yang berbeda sesungguhnya, tapi sering disamakan strategi kebijakan. Strategi tentunya kita berbicara tentang rencana yang komprehensif. Yang komprehensif itu adalah kebijakan yang terkait dengan BSB. Ya kan begitu Pak Gustiawan ya? Siap. Nah, ketika di akhir kajian Pak Gustiawan ada yang menarik, ini saya curiga karena hampir sama dengan namanya, dia ambil namanya SPOTO sebagai solusi teoretik untuk meningkatkan efektivitas, meningkatkan capaian standar dan sasaran dari BSB itu, yang saudara Profendus singkat dengan Gustiawan. Saya tidak ada Agusnya ya, saya tidak ada A gitu, baru I-nya yang ada itu. Siap. Ya Gustiawan, ini menarik ini. Nah, tentu yang Gustiawan menyebut model. Tentu model ini adalah model normatif sebetulnya. Itu penggambaran tentang prinsip-prinsip spesifik dalam mencapai tujuan itu. Ini masih model normatif model dalam istilah sering saya sampaikan ke dunia akademik. Nah, pertanyaannya, seberapa jauh signifikansinya ini model dengan standar dan sasaran kebijakan itu yang dicapai? Apakah sebelum ada ini meningkat atau menurun dan seterusnya? Ini yang saya mau tanyakan, karena data-data juga yang Anda kemukakan itu adalah saya sependapat dengan Pak Sekda tadi, data yang sudah lama. Saya nggak tahu sekarang karena tidak ada juga yang Anda kemukakan untuk hari ini keterkaitan dengan Gusti ini dengan capaian standar dan sasaran BSB di hari ini. Ya, silakan Pak Gus. Siap. Makasih, Prof. Mohon izin. Jadi seberapa jauh signifikan model tersebut dengan capaiannya itu? Yakni itu sangat signifikan, Prof. Karena dari analisa SWOT yang dihasilkan tadi, yakni kebijakan strategi diversifikasi itu lahir karena
adanya ancaman-ancaman yang akan mengalami kegagalan pada kebijakan Brigade Siaga Bencana itu, sehingga kebijakan siaga bencana itu pada saat sebelum dan sesudahnya itu tetap mencapai pada 0 kasus. Tetapi ini ketika tidak ada penataan ulang berdasarkan analisa dari analisis SWOT dan strategi diversifikasi itu, kebijakan Brigade Siaga Bencana itu akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu model Gusti melalui goal attainment, utility, dan sustainable sampai tangible dan integratednya itu kami hadirkan pada penelitian ini. Demikian, Prof. Oke, sedikit lagi pimpinan sidang. Pak Gusti, ini saran aja ya, saran dan tolong diperhatikan. Ya. Ketika kita tawarkan sebuah strategi, ini sudah fakta ini. Jadi tolong dipahami ini. Ketika kita mencoba menelusuri sesuatu yang berupa fakta, itu tidak bisa kita kualitatifkan. Anda harus menunjukkan sekian persen, sumbangsi dan seterusnya gitu ya. Karena ini fenomenanya fenomena fakta, bukan fenomenanya makna di balik fakta. Nah, ini perlunya pemahaman tentang paradigma kajian kita. Ini saran Gusti ya, jadi tolong setelah jadi dokter nanti jangan berhenti belajar, karena rel-rel dalam membangun atau menata unsur-unsur anatomi keilmuan itu punya paradigma tersendiri ya. Nah, itu yang perlu Anda. Jadi kalau sebetulnya saya bertanya tentang signifikansi ya sekian persen dan seterusnya gitu kan. Makanya tapi Anda tidak akan bisa ke sana karena kenapa? Memang Anda beranjak dari fenomena fakta, fenomena positivistik, tapi Anda larikan ke ini yang ke lain lari ya, ke kualitatif gitu ya. Nah, ke paradigma lain. Nah, jadi itu yang harus Anda pahami supaya nanti ke depan betul-betul kita bisa membuktikan di depan semua orang bahwa begini loh. Nah, itu Gusti, ini saran gitu ya, jadi tolong dipahami ini. Jadi kalau nantilah di luar kita diskusi. Jadi asumsi kita terhadap ontologis itu harus selaras dengan ibisnya. Nggak boleh lari kiri kanan gitu ya. Oke, terima kasih banyak pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Profesor Dr. Andi Agustinus, saya ucapkan terima kasih.